khususnya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ketika membangkitkan semangat umat, menyatukan persaudaraan sesama umat Islam, itu tidak pernah beliau gunakan untuk kepentingan pribadi. Betul apa betul? Tidak pernah digunakan untuk kepentingan ambisi politiknya misalnya, enggak. Beliau satukan umat, beliau ajak umat untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya pimpinan-pimpinan umat Islam, baik dari kiainya, dari gusnya, dari ustadznya misalnya, ketika mereka ajak umat, mereka satukan umat, harusnya ajak umat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk membesarkan daripada ormasnya misalnya, kelompoknya misalnya. Coba lihat imam besar kita begitu mengajak umat bersatu untuk apa? Bela Al-Quran. Masih ingat nggak aksi bela Islam? Ya kan? Diajak rame-rame untuk bela Al-Quran, bukan untuk beliau jadi apa, enggak. Subhanallah. Nah, ini saat ini habaib banyak yang berdakwah di mana-mana, kelihatan umat banyak yang senang, banyak yang ikut, akhirnya ada yang hasud, ada yang iri, ada yang dengki, akhirnya yang tadinya ilmiah, apa yang terjadi saat ini? Penjegalan dakwah para habaib di mana-mana. Jawab yang kompak, kira-kira nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, yang mengejutkan, beberapa hari yang lalu ada pelantikan PWI LS di Banyumas. Kalau yang doktrin misalnya kiai gitu ya, yang pro PWI ya umum lah, ustadz atau gus ya ranahnya lah kira-kira. Wah, ini yang doktrin irjen. Irjen itu kalau pangkat TNI mayor jenderal, aktif, polisi aktif, namanya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang kita hormati, kita muliakan, guru besar kita, imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jaga kesehatannya, semoga Allah berikan keberkahan dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dalam langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Yang pertama Buya Majid, lalu kemudian ada Syekh Syahid Joban, kemudian Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, lalu yang terakhir tadi Sohibul Jin Kiai Haji Nurzen Suwanda. Tidak lupa guru kita Ustadz Kembar, Ustadz Adi, Ustadz Alwi dan tim suksesnya. Nah, ini tim hadrohnya ini, mudah-mudahan mereka semua guru-guru kita Allah berikan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan yang hadir di Majlis Taklim malam Kamis, rutinan malam Kamis ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan dapat keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata Ustaz tadi, jagoan datangnya belakangan, berarti film udah mau habis. Kan kacau ini. Saat ini kita ada di akhir zaman yang pastinya fitnah bermunculan sangat luar biasa. Betul apa betul?
Maka khususnya kita semua yang selama ini mengikuti komando Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab harus tetap istiqomah dan jangan goyah menghadapi ujian, menghadapi fitnah akhir zaman seperti ini. Jawab yang kompak semuanya, tetap istiqomah dalam perjuangan. Takbir, sallu ala nabi. Jadi yang sekarang ini kita saksikan ada satu kelompok yang tiba-tiba muncul, yang awalnya hanya sekedar menolak daripada nasab habaib, yang kita anggap penolakan hal seperti itu kalau sebatas ilmiah menurut mereka atau diskusi, mungkin bagi kita nggak ada masalah. Betul apa betul? Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, itu saja dikritik, bahkan digugat atas ketuhanannya. Apa betul Allah ini Tuhan? Makanya manusia itu secara garis besar terbelah menjadi dua, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Betul nggak? Kalau yang beriman udah jelas, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, Sang Pencipta. Jawab yang kompak, yakin tidak Allah Sang Pencipta alam semesta? Takbir, la ilaha illallah. Tapi jawab, saya mau tanya nih, yang nggak percaya Allah sebagai Tuhan, manusia nih ada apa banyak? Banyak. Jadi digugat nih ketuhanannya Allah, apa benar Allah itu Tuhan? Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas biar yakin, kul huwallahu Allahus lam yalid walam yulad. Pada akhirnya tetap manusia dikasih tahu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada yang nggak percaya. Akhirnya disimpulkan dalam surat Al-Kafirun, ya kalau memang udah nggak percaya, beda pemahaman, beda keyakinan, beda tata cara ibadah, misalnya lakum dinukum waliyadin. Jelas apa jelas? Nah Allah saja dikritik ketuhanannya sampai Allah turunkan surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang Allah adalah Tuhan semesta alam. Begitu pula Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digugat juga tuh, dikritik juga kenabiannya. Apa benar Nabi Muhammad ini nabi? Apa benar Nabi Muhammad ini utusan Allah? Apalagi umumnya para nabi lahir itu di Bani Israel, kok tiba-tiba ada dari bangsa Arab jadi nabi? Digugat. Banyak yang nggak percaya, sampai akhirnya Allah turunkan beberapa mukjizat yang tidak pernah kan manusia memiliki kekuatan seperti itu kecuali manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan para rasul. Betul apa betul? Tetap masih nggak percaya, sampai keluar dari jemari-jemarinya air, kemudian bulan terbelah menjadi dua dan seterusnya. Itu kan mukjizat bahwa Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Tetap nggak percaya, sampai akhirnya mukjizatul uzma, mukjizat yang besar yang sampai sekarang masih ada, yaitu Al-Quran. Tetap mereka nggak percaya, orang-orang kafir, digugat. Sampai akhirnya Allah turunkan surat Yasin, di antara ayatnya innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad itu adalah bagian dari para rasul-rasul. Artinya ditegaskan oleh Allah, tuh orang pada kritik kamu nabi apa bukan, rasul apa bukan, Allah tegesin innaka laminal mursalin. Jelas apa jelas? Allah dikritik atas ketuhanannya, nabi dikritik atas kerasulan dan kenabian. Begitu pula Al-Quranul Karim juga disangsikan, apakah betul Al-Quran ini wahyu dari Tuhan, apakah betul Al-Quran ini wahyu dari Allah. Sampai dulu ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ayat-ayat setan. Siapa namanya? Salman Rushdie atau siapa zaman dulu tuh.
Ada tuh yang nggak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, di awal itu, alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi, jangan ragu bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kritik mengkritik, Allah aja dikritik, Nabi aja dikritik, Al-Quran juga dikritik, yang akhirnya kan nanti muncul debat ilmiah. Jelas apa jelas? Orang yang nggak percaya Allah sebagai Tuhan, lalu kemudian disampaikan data dan faktanya dengan ilmu kalam, misalnya ilmu tauhid, lalu kemudian tentang kena Nabi kita adalah Rasul atau bukan juga disampaikan dengan data dan faktanya. Kemudian Al-Quran dikritik, digugat apakah betul kitab suci, lalu kemudian disampaikan data dan faktanya sampai Allah nantangin, kalau kalian nggak percaya Al-Quran ini wahyu dari Allah, faktu bisuratim mim mislih, datengin semua orang-orang pinter, suruh bikin satu surat aja, satu surat mim mislih, Al-Kausar dah yang 3 ayat. Sampai gini hari nggak ada yang sanggup bikin tulisan, nggak usah lagi mim mislih yang sama dengan Al-Quran, nggak usah. Maksudnya nggak usah lagi yang lebih hebat dari Al-Quran, maksudnya tak, yang sama aja nggak mampu. Hingga saat ini manusia yang super pinter kayak apapun nggak mampu menandingi tulisan seperti Al-Quran. Disampaikan oleh para ulama data dan fakta tentang kebenaran Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal yang disampaikan itu percaya apa enggak, kan gitu. Betul apa betul? Kalau Anda nggak percaya Allah sebagai Tuhan, nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, nggak percaya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, lakum dinukum. Jelas apa jelas? Kan selesai sampai di situ. Artinya kalau Anda nggak yakin, ya sudah, kami yakin Allah sebagai Tuhan. Anda nggak yakin, ya sudah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau kami yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau Anda nggak yakin, ya sudah, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, tapi kami yakin bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah. Nah, begitu pula pembahasan nasab keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering disampaikan oleh imam besar kita, bahkan oleh para habaib yang lainnya. Anda percaya silahkan, nggak percaya juga silakan. Kalau berhenti sampai di situ, nggak terjadi peristiwa Pemalang. Betul apa betul? Kalau sampai di situ hanya diskusi saja, nggak terjadi tuh sampai Habib mau ceramah dihalang-halangi, dibatalkan, enggak. Kenapa? Ilmiah. Nah, kali ini yang kita saksikan bukan ilmiah nih. Memang ada kekuatan jahat yang selama ini mereka perhatikan, mungkin bahwa pengaruh habaib di Indonesia makin kemari makin besar di tengah-tengah umat Islam. Jelas apa jelas? Nah, khususnya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ketika membangkitkan semangat umat, menyatukan persaudaraan sesama umat Islam, itu tidak pernah beliau gunakan untuk kepentingan pribadi. Betul apa betul? Tidak pernah digunakan untuk kepentingan ambisi politiknya misalnya, enggak. Beliau satukan umat, beliau ajak umat untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya pimpinan-pimpinan umat Islam, baik dari kiainya, dari gusnya, dari ustadznya misalnya, ketika mereka ajak umat, mereka satukan umat, harusnya ajak umat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk membesarkan daripada ormasnya misalnya, kelompoknya misalnya. Coba lihat imam besar kita, begitu mengajak umat bersatu untuk apa? Bela Al-Quran. Masih ingat nggak aksi bela Islam? Ya kan? Diajak rame-rame untuk bela Al-Quran, bukan untuk beliau jadi apa, enggak. Subhanallah. Nah, ini saat ini habaib banyak yang berdakwah di mana-mana, kelihatan umat banyak yang senang, banyak yang ikut, akhirnya ada yang hasud, ada yang iri, ada yang dengki. Akhirnya yang tadinya ilmiah
apa yang terjadi saat ini? Penjegalan dakwah para habaib di mana-mana. Jawab yang kompak, kira-kira nih kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, yang mengejutkan, beberapa hari yang lalu ada pelantikan PWI LS di Banyumas. Kalau yang doktrin misalnya kiai gitu ya, yang pro PWI ya umum lah, ustadz atau gus ya ranahnya lah kira-kira. Wah, ini yang doktrin irjen. Irjen itu kalau pangkat TNI mayor jenderal, aktif, polisi aktif, namanya Irjen Nur Wahid. Dia hadir di pelantikan PWI LS di Banyumas, dia doktrin PWI. Dan sasarannya walaupun tidak menyebut namanya, kita sudah bisa tangkap yang dimaksud tidak lain tidak bukan Front Persatuan Islam atau FPI, karena dia sebut inisialnya. Nah, di sini kita pakai baju hitam, tuh yang sebelah pakai baju putih. Nah, itu udah kelihatan tuh, betul nggak? Kira-kira yang putih itu Hansip atau FPI? Orang kompak, Hansip atau FPI? Udah ketahuan arahnya mau kemana. Betul apa betul? Bahkan di dalam doktrinnya dia ini polisi aktif ini, yang seharusnya dia menjaga keamanan, justru dia doktrin PWI LS untuk membenci sesama saudaranya. Hanya mungkin beda pandangan dalam politik, betul apa betul? Hanya beda pandangan dalam perjuangan, betul apa betul? Sampai akhirnya didoktrin. Bahkan dia tidak segan-segan menuduh yang baju putih itu tadi dianggap bughot. Andai kata iya benar yang dimaksud baju putih itu FPI, berarti FPI itu dianggap bughot. Bughot tau nggak? Pemberontak katanya. Dibilang FPI pengkhianat, dianggap FPI itu tidak menerima pemimpin yang sah, maksudnya presiden yang sah. Masya Allah. Jawab yang kompak, fitnah atau tidak model begini? Orang kompak, fitnah atau tidak?